Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nuriyati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 pada Universitas Kuningan Jawa Barat tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, dan saya akan membawakan materi tentang kegiatan ekonomi kelas 10 pada sekolah SMA Yabagi 1 Pesugihan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan tempat duduknya. Masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan untuk berdoa bersama-sama. Siap, mulai. Wah, selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Untuk hari ini sehat semuanya? Dapat. Berarti sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, biar kalian tambah semangat, kita mulai ULS dulu. Guru kita semuanya berdiri, kemudian berhadapan ke arah teman. Posisinya seperti ini. Posisinya gantian. Kalau Bu Guru bilang A, berarti yang bawah ke atas ya. Tangan yang paling bawah, tangan siapa ke atas. Kalau Bu Guru bilang down, yang atas ke bawah. Siap? Itu melatih konsentrasi kalian, dan nanti pada saat pembelajaran kalian juga lebih konsentrasi lagi ya. Siap? Mulai. Ada beberapa yang sudah konsentrasi, tapi ada beberapa yang masih lari-lari tangannya ya. Kemudian untuk mulai pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Di sini ada kegiatan ekonomi kelas 10. Kemudian untuk kegiatan ekonomi, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan para pelaku ekonomi. Kemudian setelah proses menguraikan dan menyimpulkan tentang kegiatan ekonomi dalam diskusi, peserta didik diharapkan mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai pelajar Pancasila yang mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, kembang baca dalam memahami materi kegiatan ekonomi. Dan definisi dari kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kalian pernah melakukan kegiatan ekonomi? Pernah. Untuk mendapatkan barang atau jasa. Contohnya apa? Kegiatan ekonomi kalian untuk mendapatkan barang? Membeli pulpen. Nanti akan dibahas lagi di dalamnya ya. Kemudian tujuan utama kegiatan ekonomi yaitu menghasilkan barang dan jasa agar tersedia bagi konsumen. Kemudian ada 3 aktivitas kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi meliputi yang satu kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah
pertama menurut Robbins bahwa pengertian ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan arah tujuannya diadakan dengan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Alfred Marshall, definisi ekonomi adalah studi tentang manusia sebagaimana mereka menjalani hidup, bergerak dan berpikir dalam konteks keseharian. Kemudian ahli ekonomi yang ketiga yaitu Adam Smith, yaitu ekonomi adalah penyelidikan tentang suatu keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Ini berarti ya jenis kegiatan ekonomi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah kegiatan produksi. Tapi kegiatan ekonomi ada berapa? Yang pertama Produksi, distribusi, konsumsi. Yang pertama kita bahas dulu adalah kegiatan produksi, yaitu aktivitas atau pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Kemudian untuk pelakunya, pelaku kegiatan produksi itu biasanya disebut dengan produsen. Kalian pernah melihat kegiatan produksi? Ada kegiatan produksi di sekitar kalian? Apa contohnya? Yang bisa beri contoh untuk jari kegiatan produksi yang ada di lingkungan kalian. Coba, ya? Memproduksi tempe. Tuh, itu berarti menghasilkan barang ya. Nah, ada lagi? Ya? Memproduksi tepung. Nah, sudah paham ya? Produksi. Kemudian tujuan dari kegiatan produksi yang pertama menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Tadi ada kegiatan produksi yaitu membuat tempe, berarti dia menghasilkan tempe. Kemudian ada tepung lokal. Yang kedua, meningkatkan kualitas suatu barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang kelima, membuka lapangan pekerjaan. Tentunya dengan adanya produksi-produksi di sekitar kalian akan banyak lowongan pekerjaan ya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produksi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Jadi harus ada manusia-manusianya dulu yang bisa menghasilkan produk-produk ya. Kemudian setelah sumber dayanya ada, manusianya sudah ada, yang kedua harus ada sumber daya alam. Sumber daya alam contohnya apa? Sumber daya alam untuk menghasilkan produk. Berarti kalau tadi contohnya itu tepung muka, berarti harus ada sumber daya alam berupa Singkong. Kemudian tadi ada produk berupa tempe, berarti harus ada sumber daya alam berupa Kedelai. Kemudian yang kedua sumber daya modal. Sumber daya modal berkaitannya dengan apa? Uang. Ya, harus ada uangnya. Ya. Mau memproduksi tepung muka, kemudian masyarakat menanam singkong, tentunya butuh modal untuk membeli singkong tersebut ya. Walaupun kita sudah bisa bikin, ya, tenaga manusianya ada, tapi tidak ada uang untuk membeli, ya tidak bisa memproduksi. Yang keempat harus ada sumber daya pengusaha. Kemudian hasil dari produksi yang pertama ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ada beberapa jenis kegiatan produksi. Ada 4. Yang pertama ada produksi ekstraktif, yang kedua produksi agraris, yang ketiga produksi Industri. yang keempat produksi perdagangan, dan produksi jasa. Kemudian di sini ada kegiatan distribusi, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman keperluan sehari-hari kepada beberapa
butuh disalurkan untuk dijual ya. Itu namanya kegiatan menyalurkan barang, itu namanya kegiatan distribusi ya. Tadi tepung moka sudah dibuat, tempe sudah dibuat di rumah, dibuat banyak menumpuk, tentunya butuh untuk dijual, makanya butuh distributor ya. Orangnya yang menyalurkan namanya distributor, kegiatannya namanya distribusi. Pernah melihat distribusi, kegiatan distribusi? Pernah ya, di warung kadang ada yang menyalurkan barang-barang itu namanya orangnya distributor, kegiatannya namanya distribusi. Kemudian apa sih tujuan dari kegiatan distribusi? Yang pertama, memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik ya. Kemudian yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Yang ketiga, menjamin kontinuitas produksi dan hasil produksi dapat digunakan oleh konsumen dengan baik. Tentunya setelah diproduksi harus segera dilaksanakan kegiatan distribusi ya, agar produk yang dihasilkan tidak daluarsa, tidak lama menumpuk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat distribusi. Yang pertama adalah faktor pasar, yang kedua faktor barang, yang ketiga faktor perusahaan, yang keempat faktor kebiasaan dalam melakukan pembelian. Kemudian ada beberapa aktivitas dalam kegiatan distribusi. Yang pertama adalah pembelian dari produsen, yang kedua pengangkutan barang ya. Jadi pertama itu ke produsen dulu ya, boleh diangkut barang-barangnya ya. Kemudian ada pengepakan juga, ada penjualan ke pedagang besar, ada penyimpanan di gudang, ada standarisasi mutu barang, klarifikasi komisi barang, dan penyaluran barang. Itu adalah beberapa aktivitas dalam kegiatan distribusi. Kemudian ada jenis atau tingkatan distribusi. Yang pertama adalah distribusi langsung, yang kedua distribusi tidak langsung, yang ketiga distribusi semi langsung. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu merupakan aktivitas untuk mengkonsumsi barang atau jasa dari produsen atau distributor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pelaku kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Tujuan kegiatan konsumsi yang pertama memenuhi kebutuhan hidup. Kalian pernah melakukan kegiatan konsumsi? Pagi ini apa yang kalian lakukan? Makan. Memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian yang kedua, memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, menghabiskan nilai guna pada suatu barang secara bertahap. Dan yang keempat, menghabiskan nilai guna suatu barang sekaligus. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua tingkat harga, yang ketiga kebiasaan, yang keempat selera, yang kelima ganti. Kemudian manfaat dari kegiatan konsumsi itu apa? Yang pertama, menikmati barang atau jasa dari produsen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan jasmani atau rohani. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian di sini kalian akan menyimak video tentang kegiatan ekonomi. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting, karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang sudah diterangkan, kemudian dari melihat video tersebut, tentunya kalian semakin paham ada beberapa kegiatan ekonomi. Nah, silakan tunjuk jari. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kalian bisa mencari lewat internet ataupun buku panduan. Nanti akan ada pemilihan keterampilan dengan pengetahuan ya. Jadi silakan kalian bekerja sama dengan baik. Dari sana. Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagra Tusita. Saya Fatinia Binarutiani. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi distribusi. Yang pertama, buatlah penjelasan sederhana tentang distribusi dan berikan contoh dari kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Orang yang melakukan distribusi adalah distributor. Contohnya dari kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Penjual mie ayam menjual langsung dagangannya kepada konsumen dengan berkeliling ke jalan dan di sekitar komplek perumahan. Yang kedua, coba kalian sebutkan bagian-bagian apa saja yang menjadi bagian dari kegiatan distribusi. Pembelian barang atau jasa dari produsen, penjualan barang dan jasa ke pedagang pasar, proses penyaluran barang ke konsumen. Dari hasil diskusi kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Dari kelompok mana? Oke, silakan. Berilah contoh kegiatan distribusi. Berikan contoh kegiatan distribusi. Silakan kelompok 3. Yang pertama yaitu berjualan tahu dan tempe di pasar. Yang kedua, menjual kerupuk udang di online shop. Yang ketiga, keripik singkong dipasarkan di supermarket. Adakah yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, Dari hasil jawabannya udah puas? Wah. Ini pertanyaannya tentang contoh kegiatan distribusi. Apa peran pengangkutan dalam kegiatan distribusi? Peran pengangkutan dalam kegiatan distribusi. Pertanyaannya lumayan kritis-kritis, jadi silakan dijawab dengan baik agar yang bertanya merasa puas ya. Oke, saya akan menjawabnya. Berperan dalam mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan transportasi seperti kapal, truk, atau pesawat. Dari pertanyaan tersebut, dari jawaban tersebut sudah puas? Sudah. Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam proses distribusi? Oke, saya akan menjawabnya. Yang pertama yaitu tidak memiliki sistem nomor stok yang akurat. Yang kedua, data keuangan tidak tersimpan dengan rapi. Yang ketiga, informasi data belum real. Yang keempat, penjadwalan armada pengiriman yang tidak terorganisir. Yang kelima, kesulitan dalam mengatur harga, skema bonus dan promo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus masing-masing. Untuk kelompok 3 sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan ya yang sudah kalian sampaikan. Luar biasa sudah pengetahuannya tentang kegiatan ekonomi ya. Sudah mulai paham ya, untuk berbagai macam pertanyaan. Kemudian kita simpulkan dari pembelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3 macam. Sebutkan kelompok kegiatan ekonomi. 1, produksi, distribusi, dan
konsumsi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk kegiatan produksi berarti ada kegiatan pembuatan ya atau pengolahan barang. Kemudian setelah kegiatan pengolahan barang atau pembuatan produk-produk tertentu untuk disalurkan, namanya kegiatan distribusi. Kemudian untuk kegiatan distribusi perlu caranya, kalau ada berapa macam kegiatan distribusi? Ada 3 macam. Yang pertama ada distribusi langsung, Distribusi tidak langsung dan distribusi semi langsung. kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Untuk kegiatan minggu depan kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan ya. Kemudian yang kedua, kesalahan apa saja yang dialami oleh kalian dalam melakukan aktivitas pembelajaran hari ini? Kalian pun merasa punya kesalahan nggak pada aktivitas hari ini? Apa? Kesalahan kurang fokus dalam proses pembelajaran. Dia merasa kurang fokus dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Ada lagi? Yang merasa. Dan kita akhiri pembelajaran kali ini. Guru minta untuk ketua kelasnya doa bersama. Untuk mengakhiri pelajaran, doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.